Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian di rumah? Mudah-mudahan kita semua selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah yang saat ini sedang booming, yaitu wabah virus corona. Dan kita doa bersama mudah-mudahan corona ini cepat berlalu agar kita bisa melaksanakan KBM di sekolah yang kita cintai. Amin ya robbal alamin. Anak-anak sekalian yang berbahagia, yang Bapak cintai, pada pertemuan kali ini Bapak akan lebih mendalamkan atau lebih detail untuk menjelaskan tentang bab yang kedua pelajaran PAI di kelas 8, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kenapa di sini disebut kitab-kitab Allah? Bukan kitab saja, bukan Al-Quran saja, karena Allah telah menurunkan 4 kitab ke muka bumi ini. Yang terakhir yaitu Al-Quran. Apa saja kitabnya? Yang pertama adalah kitab Taurat, yang dimana kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, yang dimana kitab Taurat ini berisi 10 perintah Tuhan, yang dimana perintahnya diantaranya adalah tidak boleh mencuri, tidak boleh memakan hak orang lain, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh berzina, dan lain sebagainya. Apakah sudah ada perintah salat? Belum. Apakah sudah ada perintah puasa? Belum. Zakat dan lain sebagainya? Belum. Nah, itu sebatas 10 perintah Tuhan saja. Yang kedua, kitab yang telah Allah turunkan ke muka bumi ini adalah kitab yang bernama Zabur. Zabur ini diturunkan kepada seorang nabi yang puasanya luar biasa, yaitu Nabi Daud alaihissalam, yang mempunyai puasa Senin hari di puasa, besoknya tidak, puasa besoknya tidak, selang-seling dia. Nah, Zabur ini menceritakan atau isinya pujian-pujian, nyanyian-nyanyian, yang dimana terkandung di dalamnya termasuk doa-doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina terus Rabbana zalamna anfusana, doa-doa, zikir-zikir, belum ada perintah sholat dan lain sebagainya. Nah, setelah 2 turun kitab, lalu Allah menurunkan kitab yang ketiga yang bernama Injil, yang saat ini kitab itu dipakai oleh orang-orang Kristiani, yang dimana Injil ini berisi tentang pedoman hidup bagi kaum Israel, Bani Israel, yang dimana kitab Injil ini diturunkan kepada seorang nabi yang dilahirkan tanpa seorang bapak, hanya dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Maryam ibunya. Dan siapa dia? Ia adalah Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi yang diyakini oleh orang-orang Kristiani, disalib, dipahat dan lain sebagainya. Padahal pada hakikatnya Allah terangkan dalam Al-Quran Nabi Isa sampai saat ini masih ada. Siapa itu yang dipahat, siapa itu yang dibaptis dan lain sebagainya? Itu adalah pengikutnya Nabi Isa alaihissalam yang setia pada kala itu, tapi dia berkhianat. Siapa namanya? Yudas Iskariot. Nah, di dalam kitab Injil ini yang diyakini oleh orang Kristiani, pada hakikatnya Injil itu sudah direvisi, sudah tidak murni lagi, sudah tidak asli lagi. Setelah Al-Quran diturunkan oleh Allah, yaitu kitab yang terakhir, yang diturunkan kepada Nabi terakhir, orang yang paling baik akhlaknya, paling sempurna akhlaknya, yaitu ada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan di Gua Hira bersama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu yang pertama, yang berisi surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam.
Disitulah pertama kali asbabun nuzul daripada Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran adalah penyempurna daripada kitab Zabur, Taurat, Injil. Ketika Al-Quran sudah turunkan, wajib kita bukan hanya meyakini dan mengimani daripada kitab Al-Quran, tapi juga harus mengamalkan isi yang terkandung dalam Al-Quran. Ketika di dalam kitab Taurat ada larangan untuk berzina, di situ Al-Quran ada la taqrabuz zina, jangan berzina. Kemudian ada di dalam kitab Zabur yang berisi tentang doa-doa, nyanyian, zikir, ada dalam Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Rabbana zolamna anfusana, ada di Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina, ada di dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, ada di dalam Al-Quran. Itu semuanya lengkap. Bahkan di dalam kitab Injil yang terdapat dalam pedoman hidup, Al-Quran juga banyak menerangkan tentang seluruh pedoman hidup yang ada di muka bumi ini. Nah, itulah ringkasan singkat tentang kitab-kitab yang harus kita imani bersama. Kalau kita tidak beriman kepada kitab-kitab, maka kita kafir. Nah, demikianlah, mudah-mudahan ini menjadi satu tambahan amal ibadah, tambahan keimanan untuk menguatkan bahwa iman kita akan yazid, terus bertambah dengan mendengarkan ataupun penjelasan dari Pak Peri tentang pelajaran PAI. Apabila ada yang kurang paham, nanti bisa menghubungi nomor Pak Peri di bawah ini. Dan apabila ada pertanyaan, nanti bisa kami buka di e-learning SMP ITR Taqwa. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.